Mario Dandi Satrio, pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang viral di media sosial, telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Mario diduga menganiaya korban berinisial D hingga tidak sadarkan diri pada 20 Februari. Inilah video penganiayaan korban Ken Admiral 19 tahun oleh Aditya Hasibuan 19 tahun yang merupakan anak kepala Biro Operasi Direktorat Narkoba Polda Sumut pada 22 Desember 2022 lalu. Dalam video, anggota Pamen Poldasu yang mengenakan sarung tidak berupaya menghentikan penganiayaan, justru memerintahkan anaknya melanjutkan penganiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Hari-hari ini di berbagai lini media kita disuguhkan dengan beragam berita terkait kekerasan yang semakin merajalela, yang tentu saja sangat memprihatinkan. Kekerasan terhadap mereka yang memiliki kuasa, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan masih banyak lagi. Aksi-aksi yang bermula dari ketersinggungan atau mudahnya orang berlaku kasar membuat kita harus berkaca diri dan tentu saja menjaga diri. Nah, dalam Islam pun jelas sebenarnya perbuatan saling menzolimi ini tidak memberikan manfaat sama sekali. Bagaimana lantas kita sebagai kaum muslimin harus bersikap di tengah dunia yang semakin menggila ini? Nah, pemirsa, untuk membahas tema terkait kekerasan yang merajalela ini, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, A? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini temanya menarik sekali untuk kita bahas dan kita harus betul-betul memberi perhatian ya terkait kekerasan yang semakin bisa dibilang merajalela di sekitar kita ya Hilman ya. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bisa menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Kita lanjut Hilman. Hilman, saya sejujurnya, saya rasa juga banyak orang yang kemudian merasa semakin hari semakin ngeri. Karena kayaknya begitu mudah orang gampang marah, begitu mudah kemudian orang tersinggung dan kemudian melakukan aksi-aksi yang kasar, aksi-aksi yang tidak diperkenankan gitu. Yang semakin jauh sebenarnya akhlaknya dari Islam. Bagaimana sejatinya kita harus menyikapi kondisi yang seperti ini? Silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mbak Mila dan seluruh pemirsa, kita merasa bersedih ya dan juga miris dengan apa yang tadi kita sama-sama saksikan tentang kekerasan yang kemudian muncul di lini media kita gitu. Dan disayangkannya juga beredar viral gitu ya. Betul. Ini yang semakin menambah bahwa informasi tersebut menjadi panjang gitu urusannya, dan pada akhirnya kita juga bisa sama-sama saksikan gitu. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat buruk gitu ya. Islam itu agama yang hadir untuk memberikan kedamaian dan kesejukan. Maka namanya Islam kan. Ya. Islam itu kan aslama yuslimu, artinya sejuk menyejukkan, tenang menenangkan, damai mendamaikan. Maka dalam ajaran Islam tidak dibenarkan sama sekali bentuk kekerasan, apalagi sampai menzolimi orang lain. Ya. Dalam hadits qudsi Allah menyampaikan bahwa aku mengharamkan setiap kedzaliman kepada diriku, termasuk aku pun juga mengharamkan kedzaliman di antara kamu. Nah, maka orang yang berbuat zalim ya kepada sesama hambanya Allah, artinya dia sedang melakukan sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Apalagi mohon maaf, ya, kita berbuat zalim kepada sesama kita kaum muslimin. Nauzubillahi min dzalik. Nabi SAW bersabda, kita itu sesama kaum muslimin adalah saudara, satu saudara. Maka aku mengharamkan di antara kamu untuk saling menzolimi, saling mencaci maki, saling menipu, saling mencela, dan saling menganiaya. Nggak boleh. Dan bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Ini peringatan yang sangat besar untuk kita, Mbak Mila, agar kemudian menghadirkan kasih sayang kepada siapapun. Maka jangan kaget ya, kenapa Asmaul Husna, nama yang pertama dan yang kedua itu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya,
Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu dinisbatkan, artinya bahwa Allah tuh ingin bahwa setiap manusia yang diciptakan olehnya memiliki percikan-percikan rahman dan rahimnya Allah dalam hidup gitu. Jadi dia mengasihi sesamanya, dia mencintai sesamanya, dia mengasihi sesamanya. Ini penting gitu. Jangan sampai hilang. Maka mohon maaf, justru yang membuat manusia ini menjadi mulia karena manusia punya hati. Iya. Dan hati ini yang akan menjadi kontrol gitu ya, untuk bisa apa yang dia perbuat dalam hidupnya. Berarti kalau kita melihat kekerasan, melihat kezaliman terjadi, ini pertanda kerasnya hati. Ini pertanda bahwa sentuhan kolbu itu, sentuhan hati itu harus terus kita hadirkan, Mbak Mila. Karena ternyata banyak orang yang suka memusingkan keras kepala, padahal keras hati itu jauh lebih parah daripada keras kepala. Betul. Karena kalau hati sudah keras, maka akan muncul kepada kerasnya kepala. Kalau kerasnya kepala Sudah akan muncul kepada lagi. ucapan yang terucap. Kalau sudah begitu, maka akan melakukan perbuatan yang tidak baik dalam hidupnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini PR kita bersama untuk sama-sama melembutkan hati agar kemudian hati ini diisi dengan kasih sayang sehingga kita dijauhkan dari perbuatan zalim atau menzalimi orang lain. Nah itu tadi Ahilman. Jadi kan sebenarnya kuncinya betul ya. Semua dari hati. Betul. Kalau hati keras itu semuanya, efeknya ke semuanya. Iya. Jadi ujung-ujungnya malah kita memberikan keburukan ya. Betul. Tidak hanya untuk diri sendiri tapi Betul. ke orang lain. Nah cara menjaga hati supaya ya itu tadi tetap lembut. Iya. Apa? Ya, tentu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan formulanya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang. Berarti cara terbaik agar kita bisa mendapatkan ketenangan hati, kelembutan hati, artinya apa? Back to Allah, kembali ke Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena begini Mbak Mila, manusia itu ketika berbuat buruk memang ada porsinya ya, maksudnya Allah tuh menciptakan kita dengan dua potensi gitu. Betul. Satu ada potensi kebaikan, dua ada potensi keburukan ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita tuh memang dikasih dua potensi gitu. Kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau kita sudah berbuat buruk, gimana caranya agar kita bisa merubah pada kebaikan? Dan kalau kita sudah berbuat baik, gimana caranya istiqomah dalam kebaikan itu? Tapi bukan berarti kita tuh, aku tuh pengen baik terus gitu. Bagus, tapi kesempatan melenceng itu pasti ada. Itu manusia. Maka kita punya hati. Nah hati ini disentuh dengan iman, dengan ilmu, dengan kebaikan-kebaikan. Yang nanti pada akhirnya akan mengantarkan kebaikan. Maka nanti Mbak Mila, kalau kita bicara tingkatan keburukan manusia, itu ada 5 lah secara sederhana. 1, ada yang namanya aib. 2, ada yang namanya maksiat. 3, ada yang namanya dosa. 4, ada yang namanya durhaka. 5, namanya zolim. Oh, itu tingkatan. Jadi yang paling akhir itu zolim ya. Bahkan nauzubillah, keluarnya kafir nanti ujungnya. Ya kan? Aib. Semua kita punya aib. Betul? Ya. Punya noda. Punya kesalahan. Maka kalau kita punya aib dan orang punya aib, maka perintahnya tutupi aib orang lain. Allahumma stur aurati, ya Allah tutupi aib-aibku. Naik lagi maksiat. Bikin salah sama orang, nggak kerasa padahal salah, kayak gitu. Ya, ngomongin orang, iri dengki sama orang, itu maksiat. Kudu dibersihin. Nah jadi kalau udah maksiat gimana? Tinggalkan. Aib tutupi, maksiat tinggalkan. Ada yang ketiga? Yang ketiga dan seterusnya kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Terima
kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Kekerasan Merajalela. Ahilman, kita lanjutkan tadi yang 5 poin. Yang pertama tadi aib, yang kedua adalah maksiat, yang ketiga adalah dosa. Dosa. Oke. Bahasannya. Kalau kita punya aib, tutupi. Ya. Perintah tentang menutupi aib ini sangat tegas. Ya. Jangankan aib orang lain. Aib diri sendiri pun kita harus tutupi. Maka di antara orang yang bodoh dan orang yang rugi adalah orang yang saat malam Allah tutupi aibnya, tapi di siang hari malah dia buka aibnya. Maka tutupi aib itu. Kalau maksiat, tinggalkan. Jadi kita ini kan kadang-kadang suka terjerumus pada hal-hal yang, ini kan kecil, nggak apa-apa kali gitu ya. Biasanya orang itu akan berbuat dosa yang besar karena dimulai dari yang kecil. Ketika kita menyepelekan yang kecil, maka kita akan terbiasa dengan yang kecil itu. Dan nanti kita juga akan jadi biasa aja dengan yang besar. Nanti ada yang ketiga, dosa. Kalau dosa itu ya kesalahan kita sama Allah gitu. Misal, kita diperintahkan sholat, tapi kita nggak sholat. Kita diperintahkan puasa, tapi nggak puasa. Seorang perempuan diperintahkan untuk menutup aurat, tapi tidak menutup aurat. Gitu. Nah itu dosa. Maka taubati. Jadi kalau punya dosa, taubat. Ada yang keempat, durhaka. Sikap kita kepada orang yang memberikan banyak kebaikan untuk kita. Anak sama orang tua itu durhaka. Karena seharusnya orang tua itu ditempatkan pada posisi yang terbaik. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan antara perintah ibadah kepada Allah dengan berbuat baik sama orang tua. Makanya kalau durhaka gimana? Perbaiki. Ya, suami, istri ke suami. Gitu. Nah itu boleh jadi kan seharusnya dihormati, tapi kemudian malah tidak, durhaka. Nah ada tingkatan yang kelima, zolim. Itu ya. Kalau zolim itu sama Allah dosa, sama manusia dia punya salah. Makanya saya sering bilang begini, ini contoh sederhana kata guru saya. Kira-kira yang paling banyak dosa di rumah tangga misalnya, suami ke istri apa istri ke suami? Ini pertanyaan yang menjebak sebenarnya. Yang paling banyak dosa ini, mohon maaf ya, ini kata guru saya ya. Jadi yang paling banyak dosa itu bukan suami ke istri, tapi istri ke suami. Kenapa begitu? Iya, karena segala sesuatu yang istri lakukan berupa kesalahan kepada suami, itu dosa kepada Allah. Jadi kalau Mbak Mila nggak taat sama suami, itu dosa sama Allah. Tapi kalau suami ke istri, ketika bikin salah, namanya apa? Zolim. Makanya jadi sering lebih, kita mendengarkan durhaka ke suami. Gitu kan kita... Nah, zolim itu kan dia sama Allahnya dosa, karena dia juga tidak membimbing istrinya dalam kebaikan, dan dia pun juga menyakiti perasaan istri. Tapi langsung sungkem sama suami. Nah, gitu. Jadi ada 5 tingkatan tuh. Aib, maksiat, dosa, durhaka, zolim. Nah, menganiaya orang, menyiksa orang, sampai kemudian nauzubillah, mengambil nyawa orang, membunuh. Ini perkaranya apa? Zolim. Tingkatan tinggi. Maka nanti kan dalam dosa tuh kita sering dengar tuh ada ada perbuatan keji, ada perbuatan munkar ya, fahsya dan munkar. Itu gitu beda ya. ya. Itu beda. Kalau fahsya itu segala perbuatan buruk yang hanya berdampak pada diri kita sendiri. Tapi kalau munkar, perbuatan buruk yang bukan hanya diri kita, tapi orang lain pun juga akan terkena perbuatan tersebut. Kayak membunuh, itu munkar. Menganiaya orang itu munkar. Kenapa? Bukan hanya kita yang rugi, tapi orang yang kita zolimi juga rugi. Maka hati-hati dengan sedikit pun kezoliman yang kamu lakukan. Maka nanti orang yang selalu berbuat zolim di dunia, maka dia akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Terus gimana tuh? Nah, selama hidup, belajarlah untuk memperbaiki hidup kita. Kan kalau aib, tutupi. Kalau maksiat, tinggalkan. Kalau dosa, taubati. Kalau durhaka, perbaiki. Nah, kalau zolim, 3 tuh. 3 loh langsung ya. Taubat iya. Tinggalkan, perbaiki. Berat. Nah kadang-kadang tuh mungkin orang, saya nggak tahu ya, mungkin orang juga belum paham atas konsekuensi itu. Jadi begitu mudah orang melakukan, menzalimi orang lain, berbuat buruk kepada orang lain. Salah satunya itu juga ya, ilmunya mungkin juga belum ada.
konsekuensinya juga nggak tahu bahwa ada konsekuensi tidak hanya di dunia loh kalau Iya, main-main, iya. di akhirat loh. Iya, iya. Gitu. Iya, bahkan izin ya. Kalau ada dosa yang langsung disegerakan di dunia siksaannya, itu ada dua kan? Satu, dosanya seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Iya. Yang kedua, dosanya seseorang yang menzolimi saudaranya sampai memutuskan silaturahmi dengan saudaranya. Jadi gimana tuh Ustaz? Ya udah, 3 tuh kalau zolim tuh. Taubati, tinggalkan, dan perbaiki. Jadi taubat sama Allah, nyesel kalau kita sudah pernah berbuat dosa. Setelah itu, tinggalkan. Jangan zolim lagi. Setelah itu, perbaiki hubunganmu dengan sesamamu. Maka izin ya, siapapun yang pernah menzolimi orang lain, ayo mulai hari ini taubat sungguh-sungguh sama Allah. Nyesel. Setelah itu tinggalkan. Jangan zolim lagi. Cukup 1-2 orang yang kita zolimi gitu kalau bahasa kita. Kan udah terlanjur kan? Cukup, selesai. Setelah itu perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Maka jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Iya, betul. Khawatirnya begini Mamila, Ustaz, aku tuh zolim banget sama manusia. Oke. Sebanyak apapun dosamu, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Semua dosa akan diampuni oleh Allah kecuali syirik. Iya. Surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas terhadap dirimu sendiri. Lihat ya, Maha Rahman Rahimnya Allah ya. Allah enggak manggil hei pembunuh. Allah enggak manggil hei penipu. Allah enggak manggil hei apa tadi itu orang yang buruk sama orang, enggak. Tapi panggilan Allah apa? Hambaku. Wahai hambaku. Udah. Yang pernah melampaui batas. Aku tahu. Itu kalimatnya kalau kita bedah tuh ya. Itu kan Haus kayak kita diusapin tuh. Allah. Kan orang tuh kalau udah tenggelam dalam dosa suka putus asa kan? Iya. Aku mah udahlah, nggak punya amalan Menjudge lagi. diri sendiri itu jauh lebih keras kan. Keras. Udah aku mah udah nggak punya amal lagi. Udah aku mah. Apalagi izin ya. Kalau ada seseorang yang mungkin ditampakkan di dunia kesalahannya, itu kan prosesnya luar biasa. Tapi Allah tuh maha baik gitu. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas gitu. Ini kalimat pelukan gitu ke kita. Ini kalimat sayangnya Allah sama kita. Aku tahu kemarin engkau melampaui batas. Aku tahu kemarin tuh engkau tuh salah gitu. Apa perintah Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Lihat, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Pemirsa, Babila, tolong catat. Ada 2 hal yang gak akan pernah habis dalam hidup. 1, rahmatnya Allah kepada seorang hamba. Yang kedua, penilaian manusia kepada manusia lain. Iya, betul. Kita nih kalau udah bikin salah, seringkali termakan dengan ucapan manusia kan. Kamu salah, kamu pendosa, kamu. Itu gak akan ada habisnya. Selalu akan ada aja orang yang bicara seperti itu. Tapi Allah tidak. Hambaku, aku tahu kamu salah. Udah. Jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Sampai kata Allah, Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Berarti lihat. Kalau ada orang yang berbuat salah, benci kesalahannya, tapi jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa AA? Kalau di hati kita ada kebencian kepada orang, maka kita tidak akan pernah mendoakan kebaikan bagi orang tersebut. Padahal yang bisa merubah orang itu siapa? Allah. Maka kadang-kadang Babila, kita tuh harus terpleset dalam kesalahan gitu ya. Kadang kita harus tenggelam dulu, harus ngerasain salah dulu. Iya. Baru kemudian kita ngerasa, aku tuh kemarin salah ya. Oke deh, aku perbaiki gitu. Makanya untuk siapapun hari ini yang pernah berbuat dosa, pernah tenggelam dalam salah, Pernah zolim ke orang pernah gitu zolim ya. ke orang, jangan putus asa ya. Ayo, kalau pernah zolim, taubati, tinggalkan, perbaiki. Insya Allah ampunan Allah itu lebih luas gitu. Selalu ada harapan. Selalu ya. ada harapan. Karena ya itu tadi Allah selalu memberikan rahmat. Ahilman, Ya. iya. Mereka yang kemudian pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, jangan putus harapan. Tapi bagaimana dengan kita Ya. yang kemudian didolimi Oh, iya. oleh orang lain?
tahan dulu ya Hilman ya. Baik. Di segmen berikutnya, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Kekerasan Merajalela. Kita lanjutkan bahasannya, Ahilman. Iya. Tadi kita sudah bahas di segmen sebelumnya bahwa bagaimana kalau kita misalnya sudah terlanjur misalnya berbuat kesalahan dengan orang lain. Tapi bagaimana kondisinya jika sebaliknya? Kalau kita dizolimi orang lain, boleh nggak kita kayak apa ya, mendoakan keburukan terhadap orang yang menzolimi kita? Karena saking ya Allah ini orang kok jahat banget sama aku. Aku harus gimana biar dia sadar, ya udah didoain yang buruk-buruk misalnya, alhamdulillah ya. Tapi bagaimana Ahilman? Iya. Baiknya. Kalau kita disakiti sama orang lain, setidaknya ada 3 sikap kan yang bisa dihadirkan. 1, balas. Dengan sakit hati yang sama. Cuman pertanyaannya, bisa nggak kita ngukurnya? Enggak. Itu sangat subjektif dong, nggak bisa ditangkap. Karena biasanya kalau kita udah disakiti, balasnya pasti lebih menyakitkan. lebih Biasanya kan orang bilang begitu ya. makanya Pembalasan kalau lebih engkau kejam. bisa membalas dengan yang setimpal, balas. Tapi biasanya manusia nggak akan bisa begitu. Manusia akan membalas dengan sesuatu yang lebih menyakitkan. Dan jadi balik dosanya. Iya. Iya nggak? Maka perintah pertama, ya kalau kau bisa membalas, balas. Tapi dengan balasan yang sama. Tapi nggak mungkin rasanya. Ya. Yang kedua, Yang kedua, maafkan. berat. Tapi ada yang ketiga, Oke. balaslah keburukannya dengan kebaikannya. Itu sudah level keimanannya udah luar biasa ya. Jadi kalau mau balas, silakan. Balas. Tapi balas dengan yang setimpal. Setimpal. Karena kalau engkau menyakitinya lebih, Berarti artinya engkau bisa memberikan engkau yang bikin ya, dosanya sama dia. dosanya. Betul. Yang kedua, maafkan. Lapangkan hati, tahu itu manusia. Manusia memang tempatnya salah. Setelah itu, selesai. Atau yang ketiga, saat dia menyakitimu, engkau malah berbuat baik sama diri. Yang terbaik yang mana? Yang ketiga. Yang ketiga. Dan Rasul tuh kayaknya mencontohkan kita Masya tuh Allah. selalu di poin yang ketiga Yang itu ya ketiga levelnya. itu. Ya Maka Allah, sekarang, ya Ah, enak ya bilang memaafkan. Iya kayaknya gampang. tapi nggak ya, semudah, Ahilman. tapi nggak semudah itu. Iya. Maka pahalanya surga kan, Iya. karena berat. Kalau ringan, Kipas angin. Ahilman, ya Allah. Ini sering Ahilman ucapkan berkali-kali tuh. Satu kali Nabi menyampaikan, maukah Allah bangunkan untukmu istana di surga? Mau ya Rasulullah. Apa? Yang pertama, falyafu amman dolamaka. Maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka. Memberilah kepada orang yang tidak baik kepada dirimu. Dan yang ketiga, waliyausil man qata'aka. Sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskan dirimu. Ini levelnya istana surga. Tapi ada level yang kedua, memaafkan saja. Cukup selesai. Boleh nggak, aku maafin dia, tapi aku nggak mau kontak lagi sama dia. Cukup. Artinya Cukup tahu deh. cukup tahu deh. Boleh atau tidak? Boleh. Ingat ya, jangan samakan ketika engkau menutup komunikasi dengan dia, berarti engkau memutus silaturahim. Tidak, tidak. Orang yang memutus komunikasi dengan orang yang pernah menyakiti, itu dalam rangka membersihkan hati agar tidak membenci kepada orang yang menyakiti. Kan logikanya, kalau ada orang yang nyakitin kita, maunya kita benci sama dia dong. Iya. Nah, kita menutup diri untuk tidak komunikasi dengan dia agar menjaga hati ini agar nggak benci. Aku tuh sakit kemarin sama kamu. Jangan kau buka lagi dong pintu sakit hati itu. Makanya udah blok. Kalau mau di blok, blok. Kalau mau diputuskan komunikasinya, putuskan. Mau keluar dari grup, Silakan. Jika itu lebih baik. jika ya. itu bisa lebih membersihkan hatimu. Jika ada di tempat yang membuat kamu toksik dengan keadaan itu. Wah, ini jaksel banget kalimatnya. Which is itu Anak jaksel banget karena kita lagi ada di jaksel soalnya ya. jadi which is itu bisa jadi pilihan buat kita gitu kan. Iya. Jadi silahkan. Silahkan. Nah, maka orang itu ya yang namanya manusia, Mbak Mila, memang tempatnya. Manusia itu tempatnya salah. Manusia itu tempatnya ya artinya berbuat yang buruk, hilaf gitu.
Ya, al insanu mahallu khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Iya, betul. Nah, maka ingat, kalau ada orang yang menyakitimu, jika engkau punya hati yang lapang, maafkan kesalahannya. Karena begitu sebaliknya, ketika engkau menyakiti orang lain pun engkau inginnya apa? Dimaafkan oleh orang lain. Dan ternyata Bamila, Masya Allah, ini luar biasa. Ada satu surga, yang surga ini luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Membayangkan langit dan bumi aja tuh rasanya nalar kita nggak Masya cukup Allah, gitu. udah Gimana besar surga sekali. luasnya lebih Tapi dari ada itu? satu surga yang Allah siapkan yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Untuk siapa surga ini? Masya Allah. Izin ya, bukan untuk orang yang ahli sholat, bukan untuk orang yang ahli puasa, bukan untuk orang yang ahli haji, tapi salah satunya untuk siapa? Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Bagi orang yang pandai menahan marah dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Itu luar biasa. Luar biasa. Untuk bisa sampai di level itu, yang level-level bawahnya juga harus lulus dulu ahilman kayaknya. Makanya nanti Mbak Mila, orang itu kalau sholatnya baik, maka hatinya lembut. Orang tuh Betul, kalau puasanya betul. benar, Iya. hatinya lembut. Setuju. Orang tuh kalau baca Qur'annya baik, maka Hatinya. hatinya lembut, mudah maafin orang. Nah sekarang, aku tuh kayaknya sholat aman ya, nggak pernah tertinggal. Tapi hati tuh masih jengkel terus. Belajar. Bukan hanya menyolatkan gerakanmu, tapi menyolatkan hatimu. Engkau berpasrah kepada Allah. Engkau menemukan kenikmatan dalam sholatmu. Sehingga engkau menemukan makna yang paling indah dari ibadah sholat yang kamu tunaikan. Makanya kan dalam bacaan sholat di akhirnya apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa coba? Kita tuh ingin jadi orang yang selamat. Iya. Selamat kepada siapapun. Menyelamatkan siapapun. Gitu. Jadi Dahsyat ya andaikan dunia ini semua orang punya hati yang lembut, Penjara rasanya juga. penjara tuh kosong gitu. Iya. Tapi inilah ya kan, ad-dunya sijul mukmin. Dunia Tapi, ini Bu, penjaranya orang beriman Betul, katanya. betul. Dan tidak mustahil ya. Maksudnya mungkin ya akan ada orang-orang yang memiliki kekuatan hati yang bersih iya. yang seperti itu. Ya, ada loh, dong. ahilman. Iya Ada kan? dong. Gitu. Kadang kita bener nggak sih ada orang yang kayak gitu yang bisa maafin kalau udah Ada. dizolimi? Baginda Muhammad SAW adalah orangnya kan. Rasulullah yang Dicontohkan. tercinta, Ada yang Masya Allah. itu kan Nabi Ustaz. Iya, makanya itu kan Rasulullah. Justru innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Maka semua yang baik-baik itu ada pada baginda Nabi SAW. Pertanyaannya, kita mungkin nggak bisa ikut semuanya kan? Iya, iya. Ustaz kumaha atunya kita tuh nggak bisa ikut semuanya. Atuh, coba deh ambil satu poinnya, pandai nahan marahnya, Iya, ya, pandai memaafkan orang lainnya. Bisa jadi begini, boleh jadi ketika nanti engkau masuk surga, sholatmu nggak khusyuk, baca Quranmu tajwid tahsinnya belum Aduh, benar, iya lagi. sedekahmu belum banyak, hajimu belum tentu mabrur, Iya, betul. puasamu belum tentu benar. Terus gimana? Oh, ternyata mungkin dalam sholat engkau nggak lulus, dalam puasa engkau nggak lulus, dalam ngaji engkau nggak lulus. Tapi ternyata Allah masukkan ke dalam surga karena ada orang yang pernah menyakitimu dan engkau memaafkan kesalahannya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Ini nanti Mbak seru Mila, banget. Ahilman tuh tiba-tiba masuk surga, Pipi Aifin nanya, ya Allah kenapa aku di sini ya? Perasaan sholat saya nggak Biasa-biasa khusyuk. aja gitu ya? Biasa perasaan. Kata Allah, Mila, kamu tuh pernah disakiti sama orang dan ya Allah, mau nangis. engkau maafin kesalahan orang itu. Silahkan kau masuk surga dengan surga yang tadi kita sebutkan. Lebih luas langit Oke. dan bumi. Jadi itu tadi ya, pintu surga itu kan Allah siapkan banyak ya Hilman ya. Jadi jangan juga kita tuh merasa, aduh kayaknya sholat aku tuh belum ini Iya, banget. ada pintu Ada yang lain. lainnya. Oh, satu lagi ya Hilman. Kan kita sering mendengar ya, doa orang terzolimi itu mustajab. Betul. Iya ya, jadi Betul. harus hati-hati kan. Hati-hati. Ya, tapi juga untuk yang pernah terzolimi, ya jangan sampailah kita mendoakan keburukan keburukan, kepada ya. orang yang pernah menzolimi tadi kita. kan. Ya, sebaiknya kita doakan yang baik-baik. Boleh jadi dia tuh menzolimi kita karena nggak tahu. Iya, iya. Ya, kita boleh ambil ibroh pelajaran ketika Nabi berangkat ke Taif ya. Iya, cerita. Kan Mbak Bila tahu kisahnya. Iya. Yang Nabi Satu kali dilempari, Nabi ke ya. Taif dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran. Nabi itu kan habis itu kembali lagi ke Mekah. Nah sebelum sampai di Mekah, Nabi bersandar di sebuah pohon rindang. Tiba-tiba datang malaikat Jibril kan? Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, aku melihat perlakuan orang Taif kepada dirimu. Sekarang kau minta sama Allah deh. Di depanmu ada satu gunung, di belakangmu ada satu gunung. Engkau minta sama Allah agar aku timpakan dua gunung ini untuk membalas kelakuan orang Taif. Coba, kalau Mbak Mila jadi Nabi waktu itu kira-kira apa jawabannya?
laksanakan gitu kan. Maksudnya Mungkin kita karena akan bilang, Jibril gaspol kan, Iya kan? sekarang banget gitu kan, hancurkan udah kesel gitu kan, banget. misalnya. Allah ya Tapi Rabbi. Nabi enggak, Masya Allah. Apa Gitu kata ya. baginda Nabi? Ya Jibril, a'fu anhum, maafkan mereka. Karena mereka nggak tahu saja apa yang sedang aku ingin sampaikan kepada mereka. Seandainya aku bisa berdoa, aku hanya berdoa, ya Allah, jadikan di antara anak, cucu, keturunan orang Taif, nanti adalah orang yang mengikuti kata Nabi SAW. Dan terjadi. Terbukti. Ya, terbukti. Maka kadang ketika ada orang yang menzolimimu, jangan engkau balas dengan zoliman, tapi engkau balas dengan kebaikan. Karena boleh jadi kebaikan yang kamu sampaikan kepada orang yang menzolimi itu akan menjadi kekuatan doa bagi dirimu. Maka jangan pernah takut ya. Jangan ngerasa bahwa kalau aku sudah maafin, enak dong dia nggak punya salah. Nggak gitu, nggak gitu. Nggak gitu juga konsepnya ya. Nggak gitu. Jadi orang yang pernah zolim sama kita, oke dia minta maaf sama kita, kita maafin. Tapi dosanya di sama Allah enggak dong. Kalau dia nggak bertaubat, ya enggak. Iya. Makanya tadi kata Ahilman, zolim itu taubati, tinggalkan, perbaiki. Jadi kalau dia udah minta maaf ke kita, ya udah kita maafin. Baik. Tapi dengan Allah, kalau dia nggak bertaubat, nggak ada urusan. Dan tetap dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Jangan pernah merasa sia-sia rasa maaf yang kau berikan. Ya, tidak akan pernah ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Justru ketika ada yang menyakitimu dan engkau memaafkan, engkau diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan sampai pada surga yang tadi, luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Masya Allah. Ahilman, ini bahasannya luar biasa, tapi sayang waktu kita terbatas. Terima kasih atas ilmunya. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah ilmu dan rasa iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.